Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Al-Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Jamaah yang mulia, pada kesempatan pagi ini kita mencoba untuk mentadabburi ayat yang saya baca tadi. Sedikit-dikitnya satu hari 17 kali kita membaca suratul Fatihah. Karena terkait dengan salat wajib kita yang memang kita membaca Fatihah itu merupakan kewajiban atau rukun dari salat. Salah satu ayat dari suratul Fatihah itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami memperbudak diri dan kepadamu kami minta tolong. Nah, pelajaran kita adalah apakah sebenarnya doa yang kita sebutkan ini adalah doa yang hanya akan berakhir pada tinggal doa, atau tidakkah Allah memberikan jalan keluar sehingga akhirnya apa yang kita minta ini Dia kabulkan? Maka jawabannya ternyata sedikit-dikitnya pada dua ayat di suratul Baqarah. Kata-kata wa iyyaka nasta'in itu Allah jawab. Nah, ayat yang saya baca tadi, wasta'inu, dan minta tolonglah kalian. Artinya kalau pakai bahasa saya, Allah sudah deal sih. Apapun yang kita minta selama itu benar, Allah kasih. Kita mau minta apa? Minta harta, minta jabatan, minta kekayaan, minta popularitas, minta surga, minta hidup dunia ini gak pernah susah. Semua yang kita minta, kalau bahasa Quran, astajib lakum, aku kabulkan. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana proses menuju pengabulan doa. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana proses atau bagaimana kita bisa meyakini satu doa itu dikabulkan Allah. Sekarang ada proses yang tidak harus kita kerjakan. Kalau mau terkabul, ini loh kiatnya, ini loh caranya, begitu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Nah, ada dua cerita, ada dua cara untuk bisa apapun yang kita minta kepada Allah itu akan dikabulkan. Pada ayat lain Allah mengatakan dengan mendahului statement ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan sabar dan dengan sholat. Wallahu ma'as-sabirin, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Di ayat yang ada statement ya ayyuhalladzina amanu, nah ini perlu kita dudukkan dulu. Siapa sih orang yang dimaksud dengan orang beriman? Orang beriman adalah orang yang suhu ketundukannya kepada Allah tidak berubah di semua posisi hidupnya. Jadi apapun dia, dimanapun dia, bagaimanapun dia tetap beriman kepada Allah. Tidak sedikit orang yang ketika susah dia dekat sama Allah, tapi senang dia tidak dekat sama Allah. Itu artinya dia tidak terlalu tertarik tetap mempertuhankan Allah di semua keadaan hidupnya. Sementara Allah adalah Tuhan kita di waktu susah dan di waktu senang. Allah adalah Tuhan kita di waktu kita punya jabatan dan ketika kita tidak punya jabatan. Allah adalah Tuhan kita di waktu kita sedang sendiri dan di tengah keramaian. Allah adalah Tuhan yang fa'inama tuwallu wujuhakum fasamma wajhallah. Kemanapun kau menghadapkan wajahmu, maka kau akan berhadapan dengan wajah Allah. Allah adalah Tuhan bagi kita semua di semua keadaan kita dan di semua waktu kita. Ternyata ini merupakan syarat pertama untuk mendapatkan isti'anah billah atau mendapat pertolongan dari Allah. Nah, bis-sabri. Jadi kalau
Kalau boleh saya buat ilustrasi begini, Tuhan, saya ingin penghasilan saya per bulan itu kalau bisa 250 juta. Apakah doa ini tidak akan dikabulkan Allah? Allah akan kabulkan. Bentuknya bagaimana? Itu urusan Allah nanti. Cuma Allah hanya akan mengabulkan jika doa ini, kalau pakai bahasa kita, rasional. Untuk aku 250 juta. Anak berapa? Anak saya sekian. Oke lah, baiklah. Untuk kebutuhan hari-hari makan, minum, dan sekolah anak berapa yang kau butuhkan dalam sebulan rupanya? Saya butuh sekitar 10 juta. Oke, lantas kenapa minta 250 juta? Ini kita mencoba merasionalisasi apa yang kita minta sama Allah. Begini Tuhan, persoalannya di kampung itu banyak orang susah dan tidak banyak orang yang beramal soleh dengan membantu mereka. Aku sudah hitung-hitung per kepala itu sekian, untuk kebutuhan sebulan itu sekitar 200-an juta. Apa saja yang kau hitung? Saya hitung makan mereka, saya hitung ini. Nah, kalau hitungan itu ternyata salah juga. Kenapa salah? Ternyata bukan 250 juta yang dibutuhkan, kau butuh sampai 400 juta. Kenapa tidak minta 400 juta saja? Apa susahnya? Persoalannya sekarang antara yang kita minta dengan perilaku kita itu seringkali tidak nyambung, sehingga kita sering menuduh Allah bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita. Atau ketika ada orang mendengar, kita anggap doa orang ini terlalu konyol. Hari-harinya cuma tukang parkir tapi minta kepada Allah penghasilan sampai 500 juta. Ini aneh. Tidak ada yang aneh di hadapan Allah. Mau minta jadi presiden pun Allah tidak larang. Yuk kita dengar satu doa yang paling aneh dari seorang laki-laki yang diabadikan dalam Al-Quran. Doanya Zakaria alaihissalam. Dari sejak dia menikah sampai rambutnya sudah putih semua, sampai tegak pun dia susah. Dia minta, ya Tuhan, kasihlah kepadaku anak yang bisa meneruskan keturunanku. Doanya itu innada rabbahu nidaan khafiyya. Waktu itu dia berdoa dengan seruan yang sangat-sangat pelan. Kalau pakai bahasa saya dalam mentadaburi ayat ini, sampai-sampai dia khawatir orang di sampingnya atau orang lain tahu dia berdoa begitu. Kenapa? Karena orang pasti akan tertawa kalau dia berdoa begitu. Ya Tuhan, kasihlah aku anak dari istriku itu. Karena istrinya mandul. Kalau orang dengar, paling orang akan bilang, mas, kalau mau minta anak, tambah istri. Yang itu gak mungkin bisa punya anak. Jadi logika orang berpikir, kenapa? Bagaimana kau minta kepada Allah anak dari rahim istri yang divonis tidak mungkin bisa punya anak? Tapi dia tetap minta sama Allah. Sampai satu hari Allah mengatakan, inni ubasyiruka bi ghulam. Aku ngasih kabar gembira kepadamu bahwa kau akan punya anak. Begitu dibilang punya anak, dia pun tersentak. Bagaimana aku bisa punya anak sementara aku sudah tua dan istriku juga mandul? Allah balik tanya, loh, kamu dulu ada enggak? Tidak. Lantas apa sulitnya bagiku untuk membuat sesuatu dari yang sudah ada? Artinya Allah ingin tunjukkan kebesarannya. Cuma kenapa lama kali? Kenapa tunggu tua? Nah, ini rahasia Allah. Terkadang Allah tidak mau mengabulkan doa kita hari ini karena dia senang dengan zikir kita. Terkadang Allah tidak akan memberikan kesehatan kepada kita karena dia suka kali ketika melihat kita sakit, kita selalu berharap kepadanya. Ternyata Allah tidak berikan anak itu kepada Zakaria waktu itu karena anak itu belum momentumnya, belum dibutuhkan Zakaria. Zakaria butuhkannya nanti. Dan Allah kasih langsung namanya Yahya. Doa yang tidak rasional. Atau ketika Ibrahim, Rabbana wa ba'as fihim rasula, oh ya Tuhan, utuslah untuk negeri ini seorang rasul dari jenis mereka sendiri. Antara Nabi Ibrahim berdoa dengan terkabulnya doa itu butuh ribuan tahun. Tapi Allah bilang, ud'uni, minta sama aku, astajib lakum. Jangan takut, apapun selama itu mintanya sama aku kasih. Persoalan cara, urusanku. Makanya Allah kedepankan satu, bis-sabar. Jadi kiat agar doa kita bisa diterima Allah, sabar.
Bapak sudah sukses begini, berapa lama sih Pak merintisnya? Wah, kalau dibilang merintis 10 tahun pertama saja saya belum mendapatkan apa-apa Pak. Terus suksesnya berapa? Baru 3 tahun terakhir. Nah, apa yang ditemukan pada 10 tahun pertama menuju 3 tahun terakhir? Jawabannya sederhana, sabar. Sabar itu apa? Sabar itu fokusnya kita kepada apa yang kita inginkan, sehingga kita abai dengan semua hambatan, rintangan, tantangan yang terjadi di tengah kita. Baik, saya mau kasih tantangan, kalau rezekinya baik nanti boleh undang saya kemari secara khusus untuk membuktikan bahwa apa yang saya tawarkan ini berhasil Bapak lakukan. Gak usah bulan muka, tahun muka bolehlah. Ya, bagaimana caranya membuat musola ini penuh dan semua kakak muslim itu minimal satu wakil keluarganya sholat subuh di musola kita. Caranya sederhana, sabar. Kenapa Allah cuma suruh sabar? Karena persoalan cara urusanmu. Caranya kau bisa ketuk pintu mereka, caranya kau bisa ingatkan mereka, caranya bisa silaturahim malam waktu Isya ke rumah mereka dan membujuk mereka untuk datang kemari. Tapi yang sering kali kita lupa adalah konsisten untuk tetap sabar dengan semua keinginan yang kita wujudkan itu. Ada orang sakit berobat kemari, itu persoalan cara. Tapi untuk bisa sembuh, Allah memberikan kesembuhan di mana dia terus bermanuver untuk memikirkan obat apa, bagaimana caranya. Cara itu, kalau bahasanya, masa semua dariku. Kenapa Allah tidak bilang, ya Tuhan saya minta duit, terus Allah bilang, ya udah kerja. Enggak, urusan Allah kerja, karena aku sudah kasih otak. Ya sudah pakai otakmu untuk kerja. Cuma yang sering kali kalian lupa adalah sabar. Ngajak orang sekali, 2 kali, 3 kali, terus kita bilang, udah ya, saya udah 3 kali ngajak ya, udah lepas tanggung jawab saya. Siapa yang bilang 3 kali ngajak lepas tanggung jawab? Iblis saja pun jauh lebih sabar untuk merusak kita. 1 tahun ini kita pergi haji, tahun pertama kita ikhlas, tahun kedua kita ikhlas. Siapa bilang iblis tidak akan menggoda kita? Bisa tahun ke-20 hilang ikhlasnya. Ketika ada acara, lupa protokol manggil Pak Haji, terakhir kelewat ya, tak disebutkan ya haji awak, padahal udah 3 kali naik haji. Tak ada harga, tak dihargai. Atau masuk kita ke satu majelis, protokol tidak menghormati kita, padahal kita orang terhormat menurut kita, bukan menurut orang banyak, sehingga kita dikaji akhirnya bisa dirusak. Makanya yang dibutuhkan sabar. Kalau minta kaya, maka sabarlah. Persoalan caranya urusanmu selama itu halal. Aku kasih, cuma tidak mungkin aku berikan apa yang kau minta sementara kau tidak menunjukkan tanda-tanda kau sangat ingin dengan itu. Dek, ini supaya jangan ngantuk ini saya tanya. Ini saya panggil adik benar ini kan? Ada saya buat multiple choice. Pingin kali, sangat ingin kali. Nah, jadi apa namanya, positif apa itu superlatif ujungnya kan ada itu apa. Nah, kalau saya tanya mau naik haji enggak? Nah, pilihannya pingin kali, sangat ingin kali. Jawabannya yang mana? Sangat ingin sekali. Itu teori normatif. Tapi saya tanya, apa bukti sangat ingin kali? Tadi habis sholat subuh doa enggak minta naik haji? Terus habis sholat isya kemarin minta enggak sama Allah naik haji? Terus habis sholat maghrib kemarin minta enggak sama Allah naik haji? Terus jadi kok bilang sangat pingin sekali sementara buktinya enggak ada, mintanya enggak ada, tapi bilang pingin kali. Saya pingin kali masuk surga Ustaz kalau bisa dekat sama Nabi. Minta enggak sama Allah? Orang yang kalau pingin kali di setiap keadaan dia akan menunjukkan keinginannya itu. Masalahnya bukan itu Ustaz. Kalau pingin kali, cuma duit tak ada. Siapa bilang berangkat haji harus naik duit? Atau pakai duit maksudnya? Sementara lihatlah, Allah saja bilang dalam Quran, mereka akan datang dengan berkendaraan atau berjalan kaki. Bukti menyatakan bahwa orang berangkat itu tidak harus punya duit dulu.
Ada orang yang tidak pernah kepikiran. Saya punya teman di Medan sampai 2 minggu mau berangkat baru tahu dia mau berangkat haji. Kenapa? Karena Allah memang sudah daftar dia. Nah, udah pergi berangkat. Duit siapa? Duit orang lain. Nah, cuma tunjukkan keinginanmu. Pingin masuk surga? Pingin. Yuk, saya tanya ini pelan-pelan ini. Siapa namanya? Ya. Isya kemarin sholat nggak? Maghrib? Pernah tinggal? Pernah tinggal sholat? Kapan terakhir tinggalkan sholat? Subuh kemarin sholat nggak? Sholat. Subuh sebelumnya sholat nggak? Artinya begini maksudnya, kalau kita pingin kali masuk surga, mana buktinya? Kau minta duit sama aku, bagaimana caranya? Pakai otak, caranya sudah ada. Nah, kalau begitu tunjukkan keuletan kerja, kesungguhan, disiplin. Kita mau disebut sebagai orang soleh, harus kelihatan. Nah, ini di wilayah inilah yang sering kita tidak bisa konsisten untuk sabar. Kabarnya yang buat lampu ini, pertama sekali itu sabar betul dia. Dia ingin bisa menciptakan satu benda yang bisa menerangi kegelapan. Thomas Alva Edison. Berapa kali dia membuat formula yang gagal. Formula gagalnya ribuan kali. Tapi dia cuma fokus pada satu, bahwa aku harus berhasil. Dan kali keberapa dia berhasil membuat lampu? Kalau kita buat gagal. Tadi malam saya, mohon maaf walaupun nggak tuntas, saya ngelihat satu film Project Almanac judulnya di HP saya. Saya suka film-film begitu. Film apa itu? Film tentang anak muda, sekelompok anak muda yang tidak putus asa untuk bagaimana caranya membuat mesin waktu agar mereka bisa pergi ke masa lalu dan ke masa depan. Sampai akhirnya mereka berhasil. Belum selesai sih, saya tonton. Nanti kalau sudah selesai boleh kita ceritakan lagi, insya Allah. Nah, apa yang dibutuhkan menuju proses berhasil? Sabar. Kenapa Zakaria tidak putus asa berdoa? Karena dia tidak mungkin minta sama selain Allah. Allah yang bisa memberikan itu semua. Nah, itu yang kita catat. Yang kedua, wassalah. Ini unik ya. Resep untuk bisa sukses hidup dan terkabulnya doa, sholat. Sholat itu intinya juga doa. Tapi sebenarnya Allah mau bilangin, tidak sedikit orang yang ketika dia menuntut kekayaan, dia tidak lagi ingat kepada Allah ketika kekayaan sudah dia dapat. Maka kenapa Allah suruh sholat adalah supaya di semua keadaan hidup kita tidak putus hubungan dengan Allah. Artinya kalau kita mau sukses, jangan pernah memutuskan hubungan kita dengan Allah. Maka di waktu kita sedang butuh kali, aktivitas sholat itu harus meninggi. Di saat kita merasa situasinya normal, aktivitas sholat itu harus kita lakukan. Kenapa harus dilakukan? Jawabannya sederhana. Tidak sedikit orang yang dia berpikir bahwa dia ingin membangun negeri yang baik. Maka itulah bapak-bapak, saudara-saudara, saya berencana mau jadi gubernur karena sebab saya melihat semua orang tidak benar nih. Saya ingin mengabdi demi Allah, tidak ada niat lain. Tapi begitu 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia sudah merasa enaknya kursi gubernur, lupa dari tujuan. Nah, apa yang membuat dia lupa dari tujuan? Dia putus hubungan dengan Allah. Dan itulah kenapa kita disuruh. Karena sebenarnya sholat itu rahasia luar biasa. Itu kebutuhan kita. Cuma sholatlah satu-satunya ibadah kita bisa komunikasi dengan Allah secara langsung. Sebagai pemimpin semesta raya, kita bisa bilang apa saja sama dia. Maka teori sukses atau teori terkabulnya doa, jangan pernah jauh-jauh dari Allah. Kalau kita pakai bahasa sholat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. 2 hal ini berat sekali kecuali orang yang konsentrasi. Siapa ini? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin bahwa dia pasti ketemu dengan Rabbnya. Maksudnya apa? Iya, kalau nanti nggak terkabul, saya tinggal tanya sama dia, Tuhan, kau bilang kau ngabulin doa. Terus buktinya enggak. Saya minta kepadamu kekayaan, kau hidupkan aku miskin terus. Saya minta kepadamu jabatan, malah kau jauhkan aku dari jabatan itu. Mana buktinya kau bilang itu kau maha mengabulkan doa? Nah, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Siapa orang-orang yang khusyuk? Adalah orang yang yakin dia pasti ketemu Allah.
Artinya Allah bisa dituntut kalau memang Allah itu nyalahi janji. Tapi Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janjinya. Terus waktu saya tanya, kenapa kau tidak kasih kekayaan? Nih, kalau bahasa kita, ini saya rewind kehidupan dunia. Kenapa aku tidak kasih kekayaan kepadamu? Nih lihat, kau berdoa pada tanggal 19 bulan 5 tahun 2015. Sebenarnya waktu itu yang kau minta, karena Allah bilang dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan Allah itu malu tidak mengabulkan doa hamba sampai dia menurunkan tangan. Jadi waktu kita masih menadahkan tangan, sebenarnya semua yang kita minta kalau itu karena Allah sudah dikabulkan. Cuma tinggal nyerahkannya aja. Ya. Nah lihat, 2015 kau minta. Nah 3 bulan kemudian kau udah mulai jarang ke masjid dan jarang berdoa. 5 bulan kemudian kau sudah mulai jarang sholat. Nah, kira-kira begitu. Itu kalau aku kasih langsung. Dan jadi apa yang? Nah, semua yang ku kasih setelah kau meninggal, maka doamu itu muncul dalam rezeki anakmu misalnya. Atau nih, enggak ku kasih kemarin, nih saya kasih sekarang dalam bentuk pahala. Kau mana mau? Ini atau? Artinya Allah tidak pernah menyalahi janjinya, maka jangan takut berdoa dan teruslah berdoa kepada Allah apa saja. Itu yang harus kita paham. Kenapa? Karena kalau memang nggak percaya, nanti ketemu Tuhan bisa tanya sama dia, mana bukti? Itu bahasa sederhana yang saya pahami dengan alladzina yazunnuna mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan kemudian dia tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah. Jadi nggak usah khawatir. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas. Allah akan bantu kita. Persoalannya bisa enggak membangunkan keyakinan ini? Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita disuruh untuk ya Tuhan berikan kepadaku anak yang saleh. Saya membaca sebuah artikel, ada orang tua di usia 60 mulai belajar menghafal Quran. Kapan itu? Saat ibunya meninggal dunia. Jadi dia usia 60, ibunya meninggal, diantarkannya ke kubur, mulailah dia menghafal Quran dan berhasil menghafal Quran. Ini seorang tua dari Kuwait. Ketika ditanya apa resep dia bisa menghafal Quran, doa ibu, doa emaknya. Setiap hari dia selalu menyapaku dengan mengatakan, ibu ingin kau jadi hafiz Quran. Dan ibunya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan anakku sianu hafiz Quran. Tapi ibunya tidak melihat di depan matanya anak itu menjadi hafiz Quran, kecuali setelah wafatnya doa itu terkabul. Coba bayangkan usia 60 masih bisa menghafal Quran 30 juz. Dan dia mengatakan salah satu yang paling luar biasa adalah doa ibu. Jadi jangan pernah berpikir cara Allah mengabulkan doa seperti pikiran kita. Itu persoalannya. Allah tidak bisa kita paksa masuk ke ruang berpikir kita, karena dia jauh lebih luas dari sekedar bisa kita cerna dengan cara berpikir kita. Ada wilayah yang tidak bisa. Saya pernah pergi memberi tausiah naik motor. Waktu tinggal 5 menit, motornya mogok. Orang lalu lalang juga dengan kebutuhannya masing-masing di tempat yang nggak bisa tanya orang, nggak bisa minta tolong sama orang. Terakhir saya minta tolongnya begini. Ini kisah nyata ya. Ya Allah, aku nggak tahu cara betulin motor ini. Kalau kami bahasa di Medan itu kereta, Pak. Gak ngerti saya cara betulin kereta ini. Sementara orang nunggu saya 5 menit lagi, itu waktu dekat mau berbuka puasa di bulan Ramadan itu. Aku mintalah kepadamu ya Allah. Ini kereta saya starter, terus hidup, terus aku jalan sampai ke tempat ceramah. Kemudian setelah selesai, izinkan aku bisa bawa kereta ini sampai pulang. Nah habis itu mau buat mogok lagi, nggak apa-apa lah, mogok aja. Saya ngomong doanya itu nggak begini, tapi sambil Bismillahirrahmanirrahim, saya starter hidup. Ya Allah, mudah-mudahan ini betul bisa hidup terus. Saya jalan terus sampai ke tempat acara. Saya bisa memberi tausiah sampai selesai acara. Saya pulang ke rumah, hanya sekitar 5 meter dari rumah. Mogok lagi. Alhamdulillah. Jadi mogok kereta itu dengan alhamdulillah. Padahal mogok. Kenapa? Karena doa saya terkabul. Cuma itu hanya bisa dibuat kalau memang kita udah nggak berdaya. Jangan masih ada ilmunya, malas. Lagi malas sudah doa saja sama Allah biar dia betulin itu. Ya Allah, dah starter. Nah, ini nggak betul ini Allah.
Bagaimana Allah mau bantu sementara ilmunya ada sama dia? Nah, itu yang harus kita paham. Jamaah yang mulia, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberi kebaikan kepada kita. Semoga kita tidak pernah curiga sama Allah, dan semoga Allah menjadikan kita dalam kebaikan dalam semua urusan kita. Ada satu doa, mohon maaf saya ini pengalaman juga, semoga dibantu juga dengan doa. Saya belakangan ini sering minta sama Allah, ya Allah, berikanlah kemudahan kepadaku untuk bisa berdakwah dengan qaulan karima, qaulan baligha, qaulan layyina ke seluruh Nusantara. Jadi bayangan saya Nusantara itu adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, kemudian Brunei. Belakangan saya merasa doa saya mulai dikasih, nampak peluangnya. Pertama, saya buat majelis taklim di WhatsApp. Pesertanya itu ada Malaysia, ada Indonesia, ada India, ada Saudi. Saya bilang sama istri saya, mungkin ini cara Allah mengabulkan doa saya. Terus yang lain, teman-teman dari Malaysia bilang sama saya, kami mau undang abang datang kemari. Jadi saya bilang, ya Allah, ternyata tinggal apa yang harus saya jaga. Kalau bahasa Quran tadi apa itu? Saya harus menjaga tetap pada posisi sabar. Sabar itu artinya apa? Jangan merasa hebat. Kadang-kadang kalau sudah berhasil kita merasa, saya sudah berhasil, terus tidak sabar jadi hamba Allah yang benar. Itu penyakit. Jadi saya cuma minta bisa, ya ini undangan ini saya anggap juga bahagian dari kabulnya doa. Persoalan untuk apa saya datang itu urusan lain. Ya, saya bisa kenal sama bapak-bapak, saya bisa kenal sama ibu. Maka jangan pernah takut. Kalau Allah sudah kasih kita Islam, nggak minta dikasih. Kalau nggak Islam kita masuk neraka. Sebaik apapun Allah tidak peduli. Kita nggak minta dia kasih Islam. Nah sekarang minta sama Allah surga. Saya yakin dia akan kasih. Jangan dengar nasihat setan. Mana mungkin wajah kayak kau ini masuk surga? Kenapa? Dosanya rame. Dosa rame, taubat. Sekurang ajar apapun, taubat kepada Allah. Saya pikir itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.